Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, seperti biasa tentunya di pagi ini, ya tentu di acara obrolan pagi kami hadir setiap pagi menemani Anda mulai pukul 8 hingga pukul 9 nanti. Ya, dengan beberapa obrolan pagi kami persembahkan untuk Anda dengan tema-tema yang berbeda ya. Dan tentu di pagi ini ya harapan kami mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Ya, mungkin saja saat ini sudah ada di tempat aktivitas, ya menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin saja kemarin belum terselesaikan dan baru kali ini diselesaikan. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, ya sesuai yang tentunya yang kita inginkan. Begitupun juga untuk Anda yang mungkin baru ingin beranjak ke tempat aktivitasnya di pagi ini, ya tak lupa kami haturkan selamat bersiap-siap. Kemudian juga untuk Anda yang mungkin masih ada di rumah, ya diingatkan saja untuk Anda, siapa tahu masih ada barang-barang yang ingin dibawa terlupakan. Ya, jangan sampai ya, kita ingatkan untuk dibawa. Dan ingat juga jangan sampai surat-surat kendaraan Anda atau ya SIM STNK-nya dilupa. Ya, sebab saat ini masih berjalan ini operasi patuh ya tahun 2025. Ya, seperti biasa pagi ini Alil tentunya menemani Anda bersama dengan Bang Ilo. Bang Ilo saat ini sudah ada di studio 2 ini. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi, ini ada bocil di belakang saya ini. Ya, sehat semua. Salam demokrasi, salam forum masyarakat sipil baru. Iya. Iya, dan pagi ini tentunya tentu ada mungkin beberapa hal yang ingin diinformasikan atau berbagi informasi lewat kita di Ogi Baru Menyapa. Ya, silakan Anda bisa bergabung memberikan informasi baik melalui komentar ataupun bisa bergabung bersama kita di sini. Ya, tentunya di Komal IG Radio ya, di Komalnya IG Radio. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa acara Ogi Baru Menyapa Anda bisa ikuti acara ini di Facebook, YouTube, IG Radio ya, dan TikTok. Dan semuanya tentunya bisa kita komunikasi dua arah ya, dan Anda bisa juga komentar di TikTok kemudian Facebook juga ya. Oke. Gimana kabarnya Om Milo pagi ini? Alhamdulillah Bung Alil baik. Iya. Baik, sehat. Pagi ini seirama dengan jiwa ya, karena pagi hari ini suasana atau cuaca sangat cerah sekali. Oh, cerah di situ. Cerah di sini Bung Alil ya. Oh iya, kalau di sini maksudnya tidak ada tanda-tanda hujan. Oh begitu. Iya. Yang di sini agak kayaknya mendung, tapi ya enak juga mendung ini melaksanakan kegiatan-kegiatan pagi ini. Ya, jadi kalau kita lihat di belakang ini Bung Alil ini ya cuacanya sangat cerah sekali. Oh iya. Jadi ya cuaca seperti ini ya menjadi spirit juga buat teman-teman kita untuk beraktivitas di pagi hari ini Bung Alil. Iya. Apapun aktivitasnya tentu doa terbaik selalu ya. Semoga diberikan kesuksesan sesuai dengan planning masing-masing. Karena biasanya itu kalau
ada kegiatan malamnya memang sudah harus disusun dengan baik apa-apa yang mau dikerjakan besok Bung Halil. Kalaupun misalnya hari ini ada yang gagal ya dievaluasi untuk perbaikan untuk esok hari Bung Halil. Iya begitu di. Ya, jadi biar itu kegiatan-kegiatan di kantor atau diri kita sendiri, ya. Jadi kalau seumpama sama tadi yang kita sampaikan bahwa mungkin kegiatan-kegiatan di kantor yang mungkin belum selesai atau sudah selesai dikerjakan kemarin, tapi mungkin ya bisa dievaluasi kembali atau diulangi lagi kembali. Yang mana kurang, yang mana mungkin dan sebaiknya Bung Adil kalau ilmu manajemen itu jangan dibiarkan bertumpuk, artinya ada yang mestinya kita selesaikan hari ini kita pending untuk esok hari karena esok hari kita tidak tahu juga seperti apa yang harus kita lakukan Bung Adil. Jadi kalau bisa dituntaskan diselesaikan hari ini diselesaikan. Iya, karena besok ini seumpama siapa tahu ada lagi kegiatan lain. Ada lagi parenta lagi. Iya. Apalagi kalau ASN kan paling banyak parentanya kamu. Aku anak buah mi parenta mi pakai cairan nasang. Iya. Iya. Ngomong-ngomong kemarin itu apa kegiatan? Karena saya lihat ini ada formasi lagi turun ke mana? Batu Putih. Iya. Ya, Batu Putih. Ke Lasonrai. Jadi sebagai koordinator Forum Masyarakat Sipil Kabupaten Baru Bung Halil dan pemerhati sosial ya termasuk dunia pariwisata. Kita akan masuk ikut prihatin terhadap kondisi di Lasonrai Beach, salah satu objek wisata yang sedang viral rame-rame dikunjungi. Tiba-tiba ada problem sehingga kurang lebih sudah 2 minggu ini tidak ada aktivitas dan ditutup jalan. Jadi pikiran kami kemarin daripada kami hanya menerima informasi saja dari pihak-pihak tanpa turun langsung ke lapangan, maka tidak fair juga Bung Halil. Oleh karena itu selain sebagai jurnalis juga ya saya turun langsung ketemu dengan Pak Desa menceritakan, mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya apa sebenarnya memang yang terjadi sehingga Lasonrai Beach yang mestinya menjadi kebanggaan daerah kita ini Bung Halil yang kita harapkan bisa memberikan multiplier efek ekonomi bukan saja kepada pemilik Lasonrai tetapi juga kepada desa sebenarnya Bung Halil. Itu ada kendala setidaknya sampai pada hari ini belum ada tanda-tanda bahwa ada solusi Bung Halil. Iya, tapi sedikit mungkin bocoran-bocoran ini. Kemarin itu kan ketemu dengan Pak Desa atau Kepala Desa Batu Putih ini. Memang apa kendalanya sehingga terjadi seperti ini? Kenapa sampai ada penutupan jalan begitu? Jadi ya memang konfliknya itu berawal dari adanya klaim dari warga lain Bung Halil terhadap lokasi pemakaman yang ada di sana. Dia lakukan pemagaran bahwa itu adalah menjadi lokasi mereka dan memberikan batasan lagi Bung Halil. Bahkan ada statement kalau ingin ada katakanlah ada jenazah yang mau dimakamkan harus berkoordinasi kepada pihak mereka seperti itu. Tapi bukan Lasonrai ini belum. Belum dengan Lasonrai. Belum. Tidak ada hubungannya dengan Lasonrai Bung Halil. Katakanlah ada pihak lain yang mengklaim selain Lasonrai Bung Halil cuma berdekatan dengan Lasonrai seperti itu. Kemudian mengambil penasehat hukum bahkan ada dugaan mereka juga mengklaim bahwa ada tapi setelah itu dilakukanlah upaya untuk mediasi. Jadi sudah mediasi yang kedua atau ketiga barangkali yang dilakukan oleh desa. Dan terakhir kemarin itu ada berita acara diberikan kepada saya Bung Halil terkait daripada hasil pertemuan yang dihadiri unsur muspika, ada camat, ada dandim dan sebagainya Bung Halil ya.
Dan di situ memang masyarakat akhirnya mengatakan jalan untuk sementara ditutup sampai ada kejelasan terkait dengan lokasi pemakaman tersebut. Karena menurut warga adalah lokasi pemakaman tersebut sudah ratusan tahun secara turun-temurun digunakan. Sementara klaim dari ahli waris ini mengatakan bahwa dia juga punya surat terkait dengan itu. Cuma sayang sekali surat yang kayak SPT apa namanya itu tidak menjelaskan secara detail sebenarnya terkait dengan lokasi. Jadi bisa saja ada dugaan kalau itu adalah salah target lah seperti itu, Bung Halil. Nah, cuma memang imbasnya lari ke Lasondrae Beach karena konflik pemakaman, sementara jalan yang ada satu-satunya itu adalah jalan yang dulunya menurut informasi dibangun dengan fasilitas desa, meskipun tidak ada akte hibah dan sebagainya. Itu memang hanya diperuntukkan untuk menuju ke lokasi pemakaman dan digunakan oleh warga nelayan yang ada di situ, Bung Halil. Seperti itu modelnya. Jadi ada pihak Lasondrae juga hadir, Bung Halil. Cuma juga masyarakat mentengarai bahwa siapa tahu ini ada kerjasama antara pihak manajemen Lasondrae dengan orang yang mengklaim sebagai ahli waris yang punya situ, karena ada keinginan Lasondrae Beach untuk memperluas lokasi parkir, ya kan? Seperti itu akhirnya menjadi runyam. Bahkan di sana kemarin saya lihat sudah ada pondasi apa dibuat ya, Bung Halil. Iya. Berarti bukan pihak Lasondrae yang menutup ini, bukan. Utamanya bukan. Berarti ada pihak yang ini yang mengklaim bahwa lahan ada pekuburan di dalam ini, dia klaim bahwa itu lokasinya, begitu. Lokasinya dan beberapa luas setelah di sampingnya mungkin masih menjadi bagiannya, sehingga ada dugaan bahwa kemungkinan dia mau jual lah ke pihak Lasondrae Beach. Lasondrae Beach itu clear, dia punya sertifikat, Bung Halil, kurang lebih hampir 3.000 di situ ya, menurut Pak Desa kemarin. Oh, jadi aman ini kalau Lasondrae ini kalau anunya. Maksudnya karena ada sertifikatnya yang ada bersertifikat. Iya. Jadi kan yang selama ini yang terjadi dikira ini pihak apa ini? Lasondrae Beach Lasondrae yang sama masyarakat, ternyata bukan ya. Tapi yang punya. Jadi saya bisa bacakan di sini, Bung Halil. Iya. Karena ada hasil musyawarah ini sebagai dasarnya. Ada hasil musyawarah dibuatkan berita acara, Bung Halil. Iya. Supaya teman-teman juga tahu. Itu yang mengklaim tanah pemakaman itu namanya Bacok Saraka. Bacok Saraka. Bacok Saraka. Ahli waris Bacok Saraka akan menyerahkan sebagian lokasi yang diakuinya sebagai sebagai tanah warisan yang sudah menjadi TPU sebagai wakaf hibah kepada masyarakat. Masyarakat sisa tanah yang kosong di lokasi tersebut tetap diakui sebagai tanah warisannya. Kemudian masyarakat menolak, poin kedua ini, Bang Halil. Masyarakat menolak usulan ahli waris Bacok Saraka, pemilik empang Haji Sirajudin atas permintaan warga Dusun Ujunge sementara ini tidak akan membuka akses jalan beton menuju ke TPU kecuali untuk kepentingan masyarakat desa Ujungnya, Bung Halil. Atas klaim itu ya, Bung Halil ya. Jadi memang masyarakat tidak mau bahwa ada klaim bahwa lokasi pemakaman itu adalah warisan daripada pewaris ini tadi, Bung Adil Bacok Saraka ini. Dan kalau itu tetap masih berlanjut, maka masyarakat akan menutup, membeton jalan akses masuk itu kecuali bisa digunakan masyarakat yang nelayan lah, katakan seperti itu, Bung Ali. Jadi perwakilan peserta rapat ini banyak, Bung Ali. Ada Haji Makmur M. Rauna SH.MH selaku kuasa hukum. Kemudian ada Haji Abdul Malik Karim SH.MH pihak terkait. Kemudian ada Haji Arianto Badaruddin SH.MH Ketua Pos Bankum. Kemudian ada Soekardi SE Ketua BPD. Jadi ini
banyak yang terlibat Bung Alil di berita acara ini. Kalau saya lihat di rapat ini ya dihadiri oleh banyak juga orang yang Bung Alil. Kalau Anda lihat itu yang sempat viral di media sosial itu kan ada teriak-teriak warga. Nah ini lah. Setelah dilakukan mediasi kurang lebih dihadiri sekitar 30 orang Bung Alil. Iya. Kemarin juga saya lihat itu ada di tampilan foto kita Om Ilo itu saya lihat hadir Pak Desa, kemudian Ketua BPD. Iya. Dan beberapa ketua koperasi ya juga. Iya. Karena kebetulan kan pada saat itu lagi Zoom meeting ya Bung Alil. Dengan Kopdes Merah Putih Bung Alil. Lalu saya sampaikanlah beberapa pandangan-pandangan saya selaku pemerhati pariwisata Bung Alil bahwa sebenarnya ada opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa ke depan ketika ini buntu. Karena di sebelah utara Lasonre Beach itu kan sangat panjang pantai pasir putihnya Bung Alil. Jadi bisa saja desa bisa bikin terobosan untuk katakanlah menambah objek wisata yang ada di sana, tetapi tidak berbasis swasta, berbasis desa dan dikelola oleh Bundes. Sama saya kasih contoh yang dikelola oleh Baru Tunggai di Desa Lalabata dan yang dikelola oleh Nepo Pak Muhammad Toha ya dengan Bu Jumat Timboy, dan ternyata di RPJM Desnya juga memang ada sudah di situ masuk pengembangan sektor pariwisata. Dan mungkin saja nanti tidak kalah cantiknya karena itu cukup panjang, tapi mungkin untuk saat ini belum, kita masih melihat dulu apakah ada tanda-tanda jalan keluar. Kalau tidak, bisa saja tahun depan itu mungkin diprogramkan, dan saya sudah kasih informasi bahwa di desa itu bisa dibentuk namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata, dan kelompok sadar wisata ini bisa katakanlah Karang Taruna melebur ke situ dan sebagainya untuk bermitra nanti dengan Bundes, bisa juga bermitra dengan Komdes dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis desa Bung Alil ya. Iya. Jadi ada beberapa yang didiskusikan kemarin ini Om Ilo. Banyak ya. Dan saya didampingi oleh Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, termasuk Ketua Senat di DDI Mangkoso itu stay ya, DDI Mangkoso Bung Alil untuk ketemu. Kebetulan dia anak muda ini orang-orang di situ juga. Jadi sangat paham lah terhadap apa yang terjadi di Lasonre Beach. Jadi memang sebenarnya di sini Bung Alil terjadi juga sebenarnya kemarahan warga karena mestinya pengelola ini sedikit memberikan perbedaan antara orang dari luar dengan orang-orang dalam. Katakanlah kalau cuma orang-orang lokal di sekitar situ masuk, nggak perlu dikasih bayar kan misalnya. Ini tidak pilih merek ini Bung Alil. Kadang katanya menurut informasi orang hanya mau cari anaknya di dalam dan mereka harus bayar. Jadi menurut saya di sini sebenarnya perlu memang dibangun komunikasi bagaimana pengelolaan yang baik. Tapi poinnya adalah menurut saya adalah kolaboratif Bung Alil. Harus ada kerjasama kemitraan dengan pemerintahan desa dengan pengelola Lasonre Beach. Seperti yang selalu saya katakan, tidak bisa berdiri sendiri. Karena di situ mereka tidak punya akses jalan, Bung Alil ya. Daripada kita ribut-ribut bersengketa dengan warga, ngapain ya? Disinilah sebenarnya pemilik Lasonre Beach ini, Haji Mito ini ya, namanya Haji Mito. Haji Mito ini kan membeli dulu dari China, kalau saya nggak salah Bung Alil ya. Lokasi itu untuk lebih terbuka. Menurut Pak Desa awalnya sih Haji Mito ini bagus Bung Alil, melibatkan Karang Taruna diskusi. Tapi setelah berjalan, mereka tidak melibatkan lagi orang-orang yang ada di desa, sehingga ya bisa jadi ya itu juga jadi pemicu Bung Alil ya menurut saya. Oke. Selamat bergabung ini untuk Andi Reza ya, SCW yang Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk Anda yang baru saja bergabung sama kami aturkan selamat pagi, selamat bergabung bersama IG Radio ya. Iya, dan tentunya Anda sedang mendengarkan IG Radio saat ini yang berada di Jalan Semangka nomor 95 Bungi, Lalabata, Kecamatan Tanah Kabupaten Bandung. Iya. Dan Amila,
Ya. Ya, sambil kita tentunya bicara terkait dengan Lasontai tadi ini. Iya, kan pagi ini kita akan bahas juga ini sedikit, ya terkait dengan pokir DPRD. Iya, iya, pokok pikiran anggota DPRD menyerap aspirasi rakyat kah atau hack terselubungkah ini anggota DPR? Ya. Iya, Bung Halil ya. Jadi iya, tema kita hari itu ya Bung Halil, bicara terkait dengan pokir ya. Iya. Saya kira bokir tadi itu Bung Halil. Wah, sengi bokir apa kata itu biasa. Kenal sekali namanya bokir. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan pokir. Tapi sebelum kita bicara pokir, apa ada info-info terbaru nih Bung Halil yang terjadi di baru ini? Belum ada ya? Iya, belum ada yang info yang cukup menarik. Ya, kecuali info hoya-hoya semakin di atas. Manakah semakin di atas apanya? Ya semakin marak ya hoya-hoya ini Bung Halil ya. Baru selesai kemarin ada lagi hoya-hoya, dan tentu juga dunia persepak bolaan juga semakin ramai, ini sudah masuk babak yang asik dinonton kan Bung Halil ya. Iya. Dan kemudian kalau kita lihat kegiatan pemerintahan belum ada hal-hal yang baru, masih terjebak dengan kegiatan seremonial. Iya. Menghadiri membuka dan sambutan seperti itu. Iya. Ya, Bung Halil, kita bicara terkait dengan pokir, jadi bukan bokir. Bukan bokir. Apa tadi itu pokir itu apa tadi ada saya dengar? Iya, itu apa gitu pokir itu menyerap aspirasi rakyat kah? Iya. Atau apa gini? Hack terselubungkah anggota DPR? Oh, proyek Bung Ali. Iya, apakah proyek terselubung anggota DPRD? Iya, apakah proyek terselubungkah ini atau aspirasi rakyat kah? Ya, jadi memang menarik juga memang tema ini Bung Alil, apalagi sekarang ini kan musim proyek ya Bung Alil ya. Wahasnya musim kemarau ya. Ada mulai nih mega engkana proyek Bung Alil, engkana tender, kemudian sudah ada PL juga. Saya lihat juga ada satu hal yang menarik sekarang ini Bung Alil. Saya tidak tahu benar atau tidak, mudah-mudahan ada yang bisa menjelaskan. Iya. Bahwa PL dulu itu kan tidak sampai 200 juta, maksimal 200 juta Bung Alil. Oh, yang apa itu PL? PL? Penunjukan langsung Bung. Oh, penunjukan langsung. Oh iya. Jadi kalau saya punya kekuasaan, saya punya kewenangan, saya tunjuk Bung Alil untuk laksanakan proyek yang senilai PL namanya tadi maksimal. Itu penunjukan langsung. Sekarang katanya nilainya bisa sampai dengan 400 juta. Saya dengar Bung Alil, apa benar atau tidak mungkin ada teman atau kita cari referensinya Bung Alil ya. Nah, kalau 400 juta itu luar biasa itu Bung Alil. Kalau hanya ditunjuk orang langsung mengerjakan proyek yang hampir 400 juta, itu sudah luar biasa itu Bung Alil. Iya. Tapi makukueng ini nilainya waduh memang malopo yang kali ingat tapi becut nilainya. Iya, kecil, tapi kalau sudah 400 juta sudah lumayan itu untuk bagi-bagi fee-nya dan sebagainya ya kan. Mana kasih fee? Kata usaha tetap ya tuh Bung Alil. Tetap harga makro, tapi dia nggak bisa ya aku ke uang kalian biro boleh kupak kontraktor. Jadi sekarang ini kan sudah proses tender. Dan masyarakat sebenarnya di sini Bung Alil, masyarakat sipil mulai harus mengontrol itu Bung Alil. Apakah tidak ada pola-pola KKN yang ada di dalam situ, terutama di awal-awal itu kan perlu kita lihat bagaimana kolusi dan nepotismenya Bung Alil ya. Kalau tender ya tentu ada aturan-aturannya Bung Alil. Tidak semua orang meskipun ada akses dengan kekuasaan tidak semudah itu juga untuk mendapatkannya, karena panitia tentu juga tidak berani memenangkan ketika tidak administrasi atau penawarnya tidak
sesuai Bung Alil ya. Di situ kalau tender karena itu bisa dikomplain Bung Alil. Jadi misalnya ada nomor 1 terus nomor 7 yang mau dimenangkan Bung Alil karena anggota rekeng, ya kan yang 1 sampai 6 ini kan bisa menggugat ketika semua berkas-berkas mereka tidak ada masalah Bung Alil. Jadi itu ribetnya kalau tender sehingga banyak terjadi di mana-mana. Lain yang diinginkan, lain yang menang Bung Alil. Kalau kita mau luruskan bisa saja orang yang tidak diinginkan yang menang bisa saja terjadi Bung Alil. Karena tender kan seperti itu, ada penawaran, kemudian ditunjang dengan berkas dan syarat-syarat yang sangat jelimet sekali Bung Alil. Tapi kalau PL menunjukkan langsung, biasanya sangat tertutup. Nanti dikerja baru ditoblok, oh ya paling jamer kan seperti itu. Kemudian kita bicara tentang pokir. Kenapa pokir sekarang ramai Bung Alil? Karena kebetulan barangkali ya kejaksaan saat ini gencar-gencarnya untuk melakukan upaya untuk pemberantasan kasus korupsi dari segi penggunaan katakanlah pokir ini Bung Alil. Jadi seperti kita lihat di beberapa provinsi kan sudah ada yang menjadi catatan kita, ada yang sudah kasusnya masuk di tingkat pengadilan, dan yang paling menarik, yang paling membuat kita di Sulawesi Selatan ini kan kayak Bone sekarang kan juga lagi disidik juga Bung Alil ya terkait dengan pokok pikiran itu tadi. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ini Milo, ya kita bacakan dulu komentar di bawah ini. Bodyguard ada nih, ada itu acara Bupati di STKIP peletakan batu pertama. Oh di Universitas Muhammadiyah baru di. Oh iya. Oke, ada Om Malik ini. Nah, pokir itu sebenarnya adalah agal. Dan dapat terus. Ya. Jadi sebenarnya pokir itu Bung Alil diperbolehkan. Ada regulasinya, ada dasar hukumnya Bung Alil. Diperbolehkan. Jadi dasar hukum pokok pikiran DPRD merupakan aspirasi masyarakat. Itu kan menyerap aspirasi ketika turun ke lapangan. Katakanlah misalnya masyarakat ketika kita turun aspirasi, menyerap aspirasi, dia mau dibangunkan katakanlah posyandu Bung Alil. Lalu kita tampunglah aspirasi itu. Lalu kita sampaikan di dalam perencanaan RAPD bahwa ada masyarakat di A menginginkan posyandu misalnya. Yang jadi persoalan di sini adalah kalau itu dijadikan bargaining position, alat menekan kepada eksekutif misalnya karena kita punya kekuasaan anggaran untuk memutuskan anggaran di DPR. Dan lebih celaka lagi misalnya kalau itu kita sendiri yang laksanakan atau mengambil fee setelah itu jadi project Bung Alil. Nah itu yang tidak dibenarkan menurut undang-undang. Tapi pokir menyerap aspirasi lalu memasukkan di dalam perencanaan itu tidak salah Bung Alil karena ada rujukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Jadi ada dasar hukumnya aja Bung Alil. Tapi yang banyak terjadi didapat di daerah ini yang ditelusuri baik KPK maupun Kejaksaan adalah terutama biasa pimpinan DPRD karena pimpinan DPRD kan biasa ada itu tadi yang saya katakan bargaining position yang kuat karena dia punya tanda tangan persetujuan di dalam RAPBD itu Bung Alil. Seperti itu. Iya, kalau biasanya itu kalau di pokir itu Bilo. Iya. Kan kator kena agak sana mungkin anggota DPR si bawana jamai. Biasanya saya lihat kemudian ada MIPI di situ kah apa begitu kah atau harusnya bagaimana itu Milo? Tapi sebelum dijawab Milo ini ada Haji R ini kategori yang mana kira-kira nanti dapat rezeki PL? Kategori nagal. Kategorinya Bung Alil. Jadi biasanya itu kalau PL ya pasti orang yang ada koneksi ya Bung Alil.
Karena itu kan penunjukan langsung. Padahal mestinya juga ini kan terbuka, Bung Khalil. Ada pembanding 1, 2, 3 perusahaan misalnya ya. Tetapi biasanya itu hanya di bawah meja saja. Yang jelas orang yang punya koneksi, karena yang memberikan itu juga adalah orang yang memiliki kewenangan, Bung Khalil. Ya seperti itu. Maksudnya, jadi beruntunglah orang ya. Ya misalnya saya, contoh saya ini Bung Khalil punya kewenangan. Iya kan? Saya ini ada beberapa kegiatan-kegiatan proyek yang di bawah 200 juta atau di bawah 400 juta. Saya punya kewenangan untuk menunjuk siapa saja kan. Bisa saya lihat yang punya kompetensi, perusahaannya bagus, track recordnya, pekerjaannya tidak celah dan sebagainya. Bisa juga seperti itu, bisa juga ada subjektivitas saya karena pertemanan, karena keluarga. Atau sekarang ini tidak usah lah kita terlalu jauh. Atau dia adalah bagian dari tim pemenangan saya kemarin, misalnya seperti itu, Bung. Masa yang lain yang tidak bekerja baru saya kasih. Yang jadi persoalan adalah ketika dia tidak memiliki kompetensi untuk bekerja dengan baik. Nah, disinilah fungsi kontrol yang mestinya dilakukan oleh masyarakat, Bung Khalil. Apakah itu LSM, apakah itu pers dan sebagainya untuk memberikan kontrol terkait itu supaya pekerjaan itu sesuai, Bung Khalil. Ya, ada ini komentar juga ini ya. Arjuna tak butuh cinta. Seharusnya Pocket itu adalah hasil reses anggota dewan di dapil masing-masing untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, tapi pada faktanya menjadi bancakan anggota dewan untuk mendapatkan fee dari nilai proyek. Nah, jadi sebenarnya ini kan bukan lagi sudah menjadi rahasia umum, Bung Khalil. Karena besarnya kos politik, Bung Khalil ya, sehingga selain perjalanan dinas, biasa kan juga poker itu menjadi pilihan untuk mengembalikan katakanlah kos politik yang dikeluarkan yang terlalu besar itu, Bung Khalil. Lo ini palisu. Makanya sependapat ya, ada kan sekarang wacana juga itu bagaimana jika gaji DPR itu disetarakan saja dengan ASN saja misalnya, Bung Khalil ya. Mungkin sudah banyak orang yang punya duit yang banyak itu, yang miliar-miliar, sudah berpikir ngapain lagi kita mau jadi anggota DPR, habiskan orang miliar gajinya aja sudah seperti itu. Supaya ada ruang bagi anak-anak muda yang punya potensi, punya kapasitas, punya idealisme, tapi dia tidak didukung dengan uang yang cukup, Bung Khalil. Kira makan jatah ya, Bung Khalil. Ipapada ni gajina. Betul. Iya, noleng mereka ni pikir kadawai. Mador gajina. Ya, karena sepanjang tidak seperti itu, Bung Khalil, maka wakil rakyat hanya bisa diisi adalah orang-orang yang punya uang. Katakanlah kalau kita berbicara tentang konteks daerah kita saja ini, Bung Khalil, kita duga itu orang yang duduk kemarin mungkin hanya 1-2 yang menghabiskan dana sekitar 700-an. Selebihnya itu mungkin rata-rata M, Bung Khalil. Minimal 1 meter. Ya, komantaji ini 2 meter kok 2 meter DNA tuh. Kalau toki matu mantaji kepala desa ini oleh main reton itu, Bung Khalil. Tega. Biasanya apa makanya magina main re apa main reto betul na DNA 5 tahun nih. Oleh karena itu juga sebenarnya perlu didorong kembali di advokasi itu, Bung Khalil. Mat talade sedih mata aja kasih tahun tadi. Iya, maksudnya metai mana tuh? Upa muako makan jamu ikan. Itu yang jadi problem sebenarnya. Kalau bagus lama enggak ada masalah. Kalau tidak bagus lama Tommy juga orang menunggu, nah itu problem, Bung. Iya. Ini ada meraulang. Apa alasannya yang ada apa alasannya ya ada PL? Kenapa ndak lelang saja semua? Iya. Ya, makanya jatuh pertanyaannya, Bung Khalil. Apa kalau dikasih PL nanti itu semua pekerjaan, Bung Khalil, atau apalagi betul-betul bisa di bawah 400 juta, maksimal 400 sudah bisa PL, Bung Khalil ya, misalnya ya, kalau itu betul benar informasi itu. Wah, ini apa taji PL mana nih mesa? Jangan apa penunjukan nih. Iya. Atau sengaja bagi 2. Kede. Itu na pecah, Bung Khalil? Na pecah istilahnya tahu. Iya. Bahasana kan? Untuk tahun ini
ini namanya saja na ubah nama kegiatannya. Maka iya jakaman apa kumeka deh. Satu pakai seharusnya dengan ini tapi dia pecah. Mantaji nih PL. Itu kan akal-akalan aja itu. Iya itu siapa tahu. Mungkin di tempat lain, kalau saya rasa di sini tidak juga. Iya. Iya. Ada baru ini, baru sudah sejahtera masyarakat dan pemerintahannya. Semoga baru jauh dari politik tanpa arah dalam anak. Maksudnya Iya. Baru sudah sejahtera masyarakat dan pemerintahannya. Semoga baru jauh dari politik tanpa arah dalam anak. Iya. Iya, dia tuh pahangi. Iya. Yang menarik di situ semoga baru menjadi daerah yang maksudnya politik yang tanpa arah ya. Kalau tanpa arah itu kan berarti terombang-ambing sama dengan sebuah perahu atau kapal di tengah laut yang kehilangan kemudi Bung Alil ya, makanya tidak jelas arahnya mau kemana kan seperti itu. Ya mungkin seperti itu, dan dia berharap bahwa baru ini ke depan semoga arahnya lebih jelas gitu. Mau dibawa kemana ini baru ini? Sebenarnya kan kalau kita pikir itu visi kita sebenarnya ya tidak boleh ganti bupati ganti visi lagi Bung Alil. Mestinya visi itu dibangun dengan cukup waktu yang cukup panjang. Yang berbeda itu adalah misinya. Kan visi itu adalah cita-cita yang ingin kita capai dalam kurun waktu yang panjang Bung Adil ya, bukan hanya 5 tahun. Misalnya begini, ketika visi kita adalah menjadikan Kabupaten Baru adalah sebagai kota pertanian terkemuka di Sulawesi Selatan, maka semua kegiatan itu di breakdown untuk menunjang visi itu. Siapapun bupatinya ke depan maka tidak boleh berganti. Visinya tetap adalah menjadikan Baru sebagai daerah pertanian terkemuka. Tapi kita akan pengalamannya ini setiap pergantian pemimpin lain lagi visi. Karena mestinya visi itu digali berdasarkan kearifan lokal yang ada di daerah kita Bung Alil. Kan seperti itu. Tapi kan beda sekarang ini Bung Alil ya. Visi berganti. Akhirnya kita tidak tahu arah kita nih. Baru sebenarnya mau dibawa kemana? Mau dibawa kota jasa, kota pariwisata, kota pertanian, kota perikanan, atau apapun ke depan misalnya. Kalau saya punya pendapat pribadi seperti itu boleh. Mestinya visi itu dirancang untuk 25 tahun ke depan. Jadi siapapun bupati akan melaksanakan visi itu sepanjang visi itu disusun oleh semua stakeholder yang ada di daerah ini bahwa kita ingin Baru 25 tahun ke depan seperti ini Bung Ali. Iya. Oke, dan untuk Anda yang masih mengikuti acara ini silakan Anda bisa berkomentar terkait dengan tema kita pagi ini. Yaitu Tegon ada Pak Malik, kayaknya. Kasih naik itu Pak Malik. Kayaknya ndak indah juga nih kalau kita ndak dengar suara-suara beliau ini. Iya. Nah, ini Omar Juna juga ini. Tapi ada sisi baiknya itu PL. Artinya anggota dewan bisa membangun dapilnya secara merata. Iya, jangan sampai diratakan. Iya. Ini ada sudah bergabung teman kita ini Arjuna Tak Butuh Cinta. Iya, siapa tahu mau. Sebenarnya itu adalah lanjutannya. Iya. Lanjutannya. Agar lanjutannya. Artinya anggota dewan itu bisa membangun dapilnya secara merata, tapi tentu dengan nilai pokir yang tinggi, dan itu juga didukung oleh APBD daerahnya. Aku mah kurang APBD na. Gigi jari nih. Tapi kalau kelebihan juga juga berbahaya. Kasusnya itu kan dulu ketika di Kutai Kartanegara itu, yang APBD-nya 7 triliun itu yang sama dengan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, semua anggota dewannya masuk pesantren. Artinya masuk sekolah berjamaah ya? Iya, masuk sekolah berjamaah.
Dan ini takutnya saya nih kalau di Bone terulang seperti itu. Hanya satu yang tidak, dan itu juga bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tertidur pada saat keputusan. Iya. Ini ada komentar juga ini meraulang. Nah betul bang, bagus dibuat satu pembahasan soal PC baru. Oh iya. Iya, ada juga Om Malik ini yang sudah bergabung. Assalamualaikum Om Malik. Waalaikumsalam. Iya, agak kereba. Alhamdulillah. Iya. Di mana posisi nih Om Malik? Masih di Parik atau? Ya, di rumah. Oh di rumah. Di rumah satu atau rumah kedua ini? Berarti di rumah kedua, berarti di Pare ini Bang. Iya. Iya, ini tema kita pagi ini adalah pokir DPRD. Apakah ini menyerap aspirasi rakyat atau proyek terselubungkah? Terselubung. Anggota DPR ini. Iya. Bagaimana menurut Om Malik? Ya, kalau saya sih pendapat saya bahwa terkait dengan pokir, ya saya kira ini bukan hanya kita yang membahasnya, tapi pusat juga justru membahas lebih keras terkait pokir. Iya. Kenapa dia bahas seperti itu? Karena tidak jelas manfaat kepada masyarakat. Iya. Saya kira itu bahwa mestinya ya pokir itu adalah pokok itu kan pokok pikiran yang lahir dari hasil komunikasi silaturahmi melalui reses kepada masyarakat, dan pendapat yang ada itu ini kan memang harus kita lihat. Pokir itu mestinya memang terarah kepada keberpihakan kepada masyarakat, bukan hanya untuk kita seperti pokir pengadaan bebek, ayam atau apa. Itu kan saya kira tidak bisa berlanjut, karena memang ada metode yang harus dilakukan untuk bisa ada keberlanjutan terhadap pemeliharaannya, bebek, ayam dan lainnya. Nah, seperti kemarin itu saya dapat bahwa ada pokir yang nilainya miliaran, tetapi manfaatnya kepada masyarakat, justru masyarakat bertanya, sebenarnya kita tidak butuh yang begini, kenapa yang begini hadir? Nah, kan ini sebenarnya menjadi persoalan karena tidak terarah. Kemudian dulu, kalau sekarang ini mudah-mudahan dengan instruksi Kejagung bahwa kejaksaan itu betul-betul mau melihat ini, karena dulu itu biasa juga kita dengar ada proyek, siapa proyek ini? Oh, proyeknya Pak Jaksa. Dulu. Nah, ini kan tergantung permainan siluman kan. Nah, ini yang kita selalu wanti-wanti supaya PL itu betul-betul apa yang dijadikan PL itu adalah program yang memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Kemudian ya terkait 400 juta maksimalnya ya untuk saat ini aturan dari pusat ya memang begitu. Yang tadinya hanya 200. Jadi fix ini PL sudah bisa 400, maksimal 400. Bisa, tapi hanya untuk instansi tertentu seperti apa itu Pak Iwan? Kayak seperti PU gitu, PUPR bisa dia di PPR. Tapi kalau di mungkin di instansi yang lain itu mungkin belum bisa kayaknya itu. Ada instansi tertentu yang bisa di yang PL-nya sampai 400. Tidak memukul secara rata gitu. Iya, tergantung dari program
program masing-masing. Kalau tapi clear ini sudah bisa sampai 400 ya, kan dulu cuma enggak sampai maksimal 200 ya. Iya. Oh. Clear. Sudah bisa. Kemudian bahkan sekarang ini kalau dulu kan CP itu cuma bisa kerja 1 miliar. Tapi sekarang bahkan sampai 15 miliar yang saya dapat informasi bisa kerja. Itu aturan yang baru ya dari pusat itu. Oleh karena itu memang kita harus berhati-hati program ini. Artinya dengan adanya ruang yang seperti itu, ya kita harus semakin berhati-hati sebab jangan sampai kita terjebak dengan kondisi itu. Betul. Saya kira itu sementara. Ya, jadi bagus sebenarnya apa yang diambil tema oleh Gara Radio pada hari ini. Paling tidak menjadi warning ya bagi saudara-saudara kita semua bahwa tidak seperti dulu lagi bahwa kegiatan-kegiatan proyek itu tidak ada pengawasan yang ketat. Nah, kalau sekarang ini kalau kita lihat statement daripada Kejaksaan Bung Malik ya, Kejagung ya Bung Malik ya, sempat tadi disampaikan bahwa luar biasa sekarang ini Kejagung untuk masuk di wilayah-wilayah pokir itu tadi Bung Alil. Dan ada sudah beberapa itu kan di Provinsi Uku Palembang, kemudian sekarang ini yang lagi marak di Sulawesi Selatan ini adalah DPRD Kabupaten Bone ya, Bung Alil ya, yang sementara lagi ramai diselidik katakanlah seperti itu. Ya. Kalau pengalaman teman-teman di Kalimantan seperti apa ini? Karena kebetulan juga Arjuna ini adalah dari katakanlah dari partai politik ya. Maksudnya seperti apa pengalaman yang ada di Kalimantan? Kan pasti kencang di sana karena kos politik sangat besar kan untuk jadi anggota DPR dan APBD-nya juga besar kan. Gimana itu di sana? Oh lagi di ini ya. Lagi. Sebenarnya ini apa namanya sudah menjadi apa ya, bisa dikatakan sudah menjadi budaya sebenarnya karena ini kan warisan dari Orde Lama sudah seperti ini dan untuk membersihkannya itu memang butuh waktu. Ya. Ini sudah seperti hal seperti ini sudah seperti kanker sebenarnya. Jadi kanker ini sudah seperti kanker sebenarnya. Jadi penyembuhannya itu butuh waktu. Apa sih namanya itu yang metode penyembuhan kanker itu yang di tidak cukup lagi dengan kemoterapi tetapi sudah harus tidak bukan lagi reformasi tapi revolusi yang dibutuhkan kalau begitu. Yang dibutuhkan revolusi sekarang, bukan reformasi. Revolusi karena ini betul-betul sudah seperti kanker ini. Jadi sama sebenarnya seluruh Indonesia itu karena saya juga jalan-jalan ke teman di daerah ke Jakarta, ke Tangerang semuanya. Tapi di sana memang tidak seperti kita yang memang dalam tanda kutip itu membeli suara, tapi bentuknya sama karena mereka juga memberi souvenir. Mungkin tidak dalam berbentuk uang, tapi juga nilainya kan seperti uang. Minimal gajah duduk juga ya, ada gajah duduk. Iya, seperti itu. kayak cangkir-cangkir atau tempat minum itu satu paket sembako kan itu sama semua kan nilainya bentuknya barang. Iya, betul. Kalau kita di daerah Kalimantan ini kan umumnya ya itu kan amplop. Di sana kalau di daerah itu kos politik rata-rata untuk duduk jadi anggota DPR itu berapa di sana? Di atas 1 meter ya? Kalau 1 meter itu kayaknya nggak cukup itu. 2 meter cukup. Ke atas. Iya. 2 meter. 2 meter jadi dipagi. Satu kepala itu bisa gandeng gitu kan. Jadi mulai dari pusat gandeng ke 1, tingkat 1 ke tingkat 2 biasa bener. 1 paket dan itu nilainya bisa 5, 6 1 amplop 500 atau 5 juta? Ya, 500. 5 juta juga. Aja tuh nataliwat tuh situ kok 5 juta serangan pajarna bola. Tapi ada daerah
di sini yang sampai 1,5. Ada ya. Karena di sana penduduknya sedikit, terus anggota dewannya juga. Itu daerah saya sebut aja ya. MU. MU. Pokoknya Kabupaten MU lah. Karena informasi yang terima dari ini aja ya, rumor-rumor gitu aja, tapi informasinya seperti itu, entah itu walau benar atau tidak, tapi saya kira ya seperti itu. Jangankan pemilihan anggota DPRD, pemilihan kepala desa pun pernah di daerah kita ini yang menembus angka 1.000. Artinya 1 juta ya, 1 suara, bahkan lebih. Bahkan lebih. Ini pemilihan kepala desa saja ini. Karena apa? Itu tadi jumlah warga yang ikut memilih itu tidak banyak. Jadi secara otomatis kan nilai suara itu menjadi lebih tinggi kan. Makanya pernah di sini ada cerita seperti itu. Bukan PSU ya. Kalau PSU lah gila lagi. Pernah terjadi PSU di sini itu jut-jut juga. Iya. Tapi itu kan karena di daerah sana yang saya sebutkan itu suara 500 saja sudah bisa duduk, makanya mereka berani kok sampai 1.500. Ya, artinya itu kasuistik 1.000. Ya, kasuistik istilahnya ya, benar. Terus kalau di Kalimantan ini kan, ini sebenarnya dari eksekutif karena saya juga pernah ngobrol sama teman, karena kebetulan waktu itu saya sama satu hotel di Jakarta di daerah Mabes, Mangga Besar. Jadi anggota dewan dari salah satu anggota dewan, tidak usah saya sebutkan partainya, dia di daerah Banjarmasin. Nah, saya ngobrol-ngobrol, ternyata di sana itu eksekutifnya lebih kuat ketimbang legislatifnya. Jadi mereka itu bisa menekan artinya kalah power lah legislatif di sana itu, sehingga mereka dapat pokirnya itu diatur oleh eksekutif. Tapi ya kalau di daerah saya, di tempat saya ini itu artinya eksekutif sama legislatif ini berimbang. Artinya ada bargainingnya, dan mereka bisa menentukan nilai pokir mereka tiap tahun kepada eksekutif, dan mereka juga bisa menentukan yang mana saja yang harus saya masukkan gitu kan. Jadi ini sebenarnya bargaining juga ini antara eksekutif sama legislatif. Ketika power eksekutif lebih besar, lebih kuat, itu mereka bisa mengatur pokir anggota dewan. Tapi kalau legislatifnya lebih kuat, lebih powerful, dia akan mengatur pokirnya sendiri. Nah, itu yang terjadi di tempat kami. Nah, seperti itu sebenarnya itu dalam ruangan lah, itu cerita istilahnya dalam tanda kutip ya. Bagaimana? Dan di sini begitu mereka, dan pokirnya itu diatur sendiri oleh mereka, dan nilainya sudah ditentukan bahwa sekian, dan itu bertingkatan mulai dari anggota baru, anggota lama, kemudian ketua fraksi, kemudian wakil ketua sampai ke ketua. Jadi sebenarnya makin besar dia. Jadi sebenarnya praktek-praktek itu kalau kita lihat dari rilis yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung ya, Bung Alil ya. Itu kan hampir semua sudah dipahami oleh penegak hukum, bahwa terkadang wakil rakyat ini menggunakan bargaining position karena dia punya kekuasaan anggaran misalnya, Bung Adil ya, untuk menekan eksekutif dan meminta pokir lah katakanlah dengan nilai fantastis, Bung Adil ya. Dan itu benar apa yang disampaikan oleh Arjuna, bahwa itu terkadang berjenjang sesuai dengan tingkatannya, Bung Alil, anggota biasa dan seterusnya, seperti itulah. Sebenarnya itu pun juga mungkin tidak terlalu problem, Bung Alil. Yang jadi masalah sebenarnya di sini adalah itu tadi, sesuai dengan tema kita, kalau pokir itu tidak terlalu terkait misalnya dengan apa yang menjadi kebutuhan aspirasi, tapi lebih kepada proyek pribadi secara terselubung, Bung Alil. Karena kan tidak boleh itu anggota DPR itu kalau dia sudah jadi anggota DPR lalu mengerjakan atau ada perjanjian tekanan terhadap komitmen fee apa dan sebagainya, itu yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, Bung Alil, seperti itu. Tapi susah juga sebenarnya itu, Pak, karena itu kan di bawah meja, di bawah layar, dan tidak ada susahnya di mana, Pak Arjuna? Susahnya dideteksi oleh pihak untuk membuktikan, karena mereka itu kan
komitmennya kan hanya karena saling percaya, tidak ada di atas itu, tidak ada di atas di atas kertas. Begini. Iya, silakan Om Malik. Kita ini harus menerima kenyataan dari awal. Ya, itu yang saya bilang. Anggota DPRD itu kan jadi anggota dewan. Kita sendiri yang suruh keluar banyak uangnya. Nah, pastikan harus dia kembalikan dengan caranya. Cuma ya kalau caranya tidak tepat, tidak benar, itu yang kita harus koreksi. Tapi kalau memang melalui komunikasi dan lain-lainnya yang tepat dan semua bisa diterima, ya saya kira tidak ada masalah. Yang tidak benar itu kalau dia memaksakan yang tidak boleh dilakukan, dia lakukan. Dia yang tidak benar. Tapi kalau saya kira anggota DPRD juga harus sejahtera. Bukan anggota DPR jadi anggota dewan harus dimiskinkan dengan membatasi semua saya kira tidak. Anggota dewan juga manusia biasa yang butuh kesejahteraan, dia punya keluarga juga. Hanya kita ini seharusnya kalau macam saya pribadi saya tidak mau ngoceh di luar, tapi saya selalu menyampaikan apa yang kenyataan. Saya tidak mau bicara di belakang tapi tidak bisa terwujud menyampaikan kepada anggota dewan. Apalagi yang dimaksud tadi di bawah meja, ya saya kira itu lumrah itu. Hanya saja masih susah untuk kita bersihkan. Jadi sebenarnya betul. Jangankan anggota dewan, orang-orang yang harusnya mempermasalahkan itu biasa. Tidak usah kita pungkiri hal-hal yang seperti itu. Yang kita mau pikirkan ini bagaimana supaya apa yang dilakukan itu, misalnya proyek-proyek apakah itu pokir, PL, itu betul-betul bermanfaat kepada masyarakat. Kalau bermanfaat kepada masyarakat, saya kira tidak masalah. Kita harus melindungi kan, kita nikmati. Hanya karena kalau mau untuk pribadi, misalnya itu tadi bukan apa-apa ya, seperti kegiatan Basnas itu membagi-bagikan masyarakat tembakau. Kita tahu datanya dari mana, yang mana yang dia bagikan, apakah kena sasaran atau bagaimana. Kan yang seperti itu yang perlu kita sorot. Ada pokir tapi beli ini. Setelah itu selesai, tahun berikutnya tidak ada yang dilihat itu. Karena kenapa? Dibagikan saja. Nah, apalagi bangsa bebek, nama Cina Kiman Riti. Palekoi. Di Palekoi. Ini yang penting manfaatnya dulu kepada masyarakat. Kira pemerintah sekarang ini kita harus beri kesempatan lah untuk membenah, karena membenahi sesuatu itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Kita kasih Oke, Bung Malik sudah sudah ditangkap. Jadi sebenarnya kenapa kita ini bicara? Karena betul-betul ini kan menjadi trending topik ya, lagi tren lagi sekarang di media sosial, terutama di TikTok ya, Bung Khalil ya. Ya, terkait dengan pokir. Jadi ini adalah bentuk sebenarnya kasih sayang dan cinta kita ini kepada wakil rakyat kita, Bung Khalil. Bahwa ini ada lampu kuning yang diberikan oleh Kejagung ya, dengan jajarannya sampai ke bawah. Oleh karena itu perlu ada kehati-hatian. Kenapa kita ingatkan? Karena sudah ada jurisprudensi, Bung Khalil. Maksudnya sudah ada di beberapa daerah yang memang berjamaah karena pokir, Bung Khalil. Dan proses modus dan sebagainya apapun itu sebenarnya pihak penegak hukum sudah paham, Bung Khalil ya. Sudah paham misalnya model-modelnya, modusnya dan sebagainya. Tetapi yang perlu juga kita kasih pencerahan kepada masyarakat di sini bahwa pokir itu adalah bukan sesuatu hal yang bertentangan, karena memang ada dasar hukumnya, Bung Khalil ya.
bagi anggota DPR untuk menyerap aspirasi rakyat untuk dimasukkan itu program di dalam perencanaan RAPBD Bung Khalil, seperti itu. Iya. Jadi dasarnya sangat jelas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan tentu berbagai tatip-tatip yang ada. Yang salah itu adalah tadi kalau dijadikan sebagai alat bargaining position untuk menekan eksekutif, dan itu menjadi proyek sendiri. Nah, itu mungkin yang berbahaya. Oke, tahan dulu. Halo, tahan dulu. Ya, saya bacakan dulu komentar di bawah ini. Ya, ini ada perintis Papua 1M kalau PL. Gana tuh. Iya, Assalamualaikum Pak Haji, pagi-pagi udah ngoceh aja. Oke, meraulang. Sistem yang perlu revoluasi dievaluasi mungkin. Iya, reevaluasi Bang, karena sistem secara tidak langsung yang membentuk perilaku demikian. Iya. Kemudian pokir tidak ada masalah selama sesuai dengan aspirasi masyarakat dan memang tepat guna. Ini ya Haji R. Kemudian apa kira-kira PL atau yang melakukan pekerjaan nanti sesuai harapan masyarakat dalam hal yang akan dibangun? Ya, ini juga. Apakah kira-kira ini PL atau yang melakukan pekerjaan nanti sesuai harapan masyarakat dalam hal yang akan dibangun? Ya, iya. Itu mungkin yang kita bacakan komentar di bawah ini. Iya. Saya mau cerita sedikit terkait waktu pileg kemarin. Jadi sebagai masih manggil Om. Iya. Ada Risti ya, kasih gift itu bukan? Iya, makasih banyak untuk Risti. Ya, sudah bagi-bagi gift. Pak, kebetulan saya ya tokoh pemuda di sini kan. Jadi saya ajaklah teman-teman pemuda ini tokoh baik di LPM ataupun di Karang Taruna, saya kumpulkan, kemudian saya ajak rapat. Begini saja, saya bilang kita satukan suara saja. Kita menuju ke satu orang yang kemungkinan besarnya paling besarnya itu bisa lolos jadi anggota dewan, dan kita ada semacam bargaining politik di situ. Saya siap mendukung Anda, tapi anunya seperti apa gitu kan. Tapi tentu yang kita sorong itu juga bermanfaat bukan buat kita saja, tapi untuk seluruh masyarakat di situ. Pada waktu itu kita sorong pembangunan lapangan mini soccer. Dan itu komplit dengan lapangan voli, nilainya sekitar 10 lah gitu, 10M, dan tidak bisa melalui satu pokir. Jadi hanya satu dulu yang kita kejarin, pembangunan lapangan mini soccer. Setuju teman-teman, dan kita bisa dinaikkan semacam sign kontrak politik lah. Nah, tapi tentu dengan target tertentu udah yang dibebankan kepada kita, dan kita siap untuk itu. Akhirnya setelah lolos, dan itu kita tuntut dan dapatkan sekarang. Itu juga betul sebenarnya. Kenapa? Karena kita itu kan pingin daerah kita ini terbangun kan, dan dia komitmen dengan itu, dan dia siap menantangkan bahwa saya akan bangunkan. Dan ternyata sekarang itu sudah dibangunkan, dan itu tidak ada masalah sebenarnya, karena itu yang kita sorong ini adalah suatu sarana olahraga yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat, bukan cuma yang memilih saja, bahkan yang tidak memilih juga bisa memanfaatkan tempat tersebut. Seperti itu saya kira. Dan terkait tadi saya setuju dengan Pak Malik itu bahwa pokir-pokir itu yang disoroti yang bermanfaat. Sebenarnya ya betul ya, tapi kadang-kadang kan nilai pokir itu ketika jadi bancakan kan, yang sebenarnya nilainya mungkin sekitar 200, ketika pembangunannya setelah selesai, karena banyak sunatan-sunatan ini yang saya sebut kanker tadi itu, mulai dari ininya sampai ke pelaksananya, sampai ke ininya kan, yang
instansi terkait dengan itu yang banyak harus dikasih gelas kopi lah. Jadi akhirnya nilai proyek itu yang seharusnya segitu jadi berkurang mutunya. Nah, itu yang menjadi masalah juga itu. Nah, itu maksud saya yang di situ. Tapi saya pun sebenarnya kalau saya mengusulkan saja bahwa kan apa nih anggota dewan yang ada itu misalnya kalau untuk tahun ini yang dibutuhkan masyarakat itu adalah semacam kayak jalan sumpah menuju ke tempat yang selama ini hasil panen susah untuk keluar, ya itu prasarana seperti itu yang dibangun. Nanti ketika sudah mulai terbangun di tahun pertama itu mungkin yang perlu yang dipikirkan nanti ya. Nah, yang dibutuhkan apalagi di sana seumpama di daerah situ. Nah, di situ mungkin butuh traktor. Nah, itu bisa tahun berikutnya dianggarkan untuk pengadaan. Jadi ada semacam berkesinambungan Pokir itu dan terus bermanfaat. Ya itu yang saya maksud itu. Sampai kemudian masa jabatan mereka habis. Nah, Pokir yang berkesinambungan yang bermanfaat gitu loh. Baik itu pengadaan prasarananya sampai ke pengadaan yang mendukung seperti itu kayak bibit mungkin atau apa traktor atau apa gitu mesin seperti itulah yang saya maksud. Iya. Oke. Karena memang dia Cik Dinda. Terus saya ngaji. Iya. Mila, kita lanjut kebersamaan kita di pagi ini dan kita bacakan dulu ini yang di bawah ini komentarnya. Ada Risti, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Kemudian Abdul Raub, apa tema? Ya, tema kita pagi ini adalah apakah Pokir DPRD menyerap aspirasi rakyat atau proyek terselubung? Ini anggota DPRD. Ini tanda tanya. Ya, gimana penilaian tak? Bagaimana? Mungkin ada pendapat yang ingin disampaikan, boleh diketik atau di multi bergabung di komal kami. Iya. Kemudian selanjutnya Ibu Lilis ini dari mana? Pak Malik ini baru muncul. Iya. Oh, kangen barangkali. Iya. Baru Pak Malik muncul. Ini Ibu Yusdalia Yusuf Icu sudah bergabung juga. Temanya Om. Iya, temanya ini tadi sudah kita sampaikan ya. Nah, kemudian Halmia, Mama Mia, assalamualaikum, selamat pagi semuanya, semangat pagi. Oke. Nah, ada Rul Sangaji, Arjuna tak butuh cinta, agak kereba. Nah. Ada sepupu itu. Oh, ada sepupu. Oh, di Jampue. Di Jampue. Nah. Mungkin masih di Dispenda itu. Iya. Kabit kan sudah masih kasih. Iya. Oke. Dilanjut Mila. Iya, karena kita di penghujung ini acara. Iya, betul ya Bung Alil. Jadi sebenarnya kita ingin katakan tadi bahwa Pokir itu penting karena Pokir itu kan sebenarnya berangkat dari hasil penyerapan aspirasi. Baik ketika kita melakukan anggota DPR kita melakukan reses maupun ketika dia melakukan kunjungan-kunjungan ke masyarakat dalam bentuk dialog. Jadi substansinya Pokir itu tidak ada masalah, is okay. Karena dia memperkaya RAPBD atau APBD kita terkait dengan program. Persoalannya di sini adalah terkadang Pokir itu dijadikan bargaining position, posisi tawar ke eksekutif Bung Alil, dan di situ ada kalau ada sudah berbicara fee di situ, nah di situlah biasa menjadi problem Bung Alil seperti itu. Nah, saya lansir ini kita coba baca ini kan hal yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Ada berita yang ditulis oleh kabarbone.com Bung Alil ya. Iya. Ini besar sekali ini judulnya, Kejati Sulsel usut dugaan korupsi Pokir, anggota DPRD Bone, 3 PLT Sekuan telah diperiksa Bung Alil. Jadi secara dan ini sudah masuk di dalam penyelidikan Bung Alil ya.
Dan kalau dia naik itu bisa berdampak lebih luas. Misalnya kalau betul-betul ditemukan temuan yang fakta bahwa ada permainan di situ, ada game di situ, Bung Alil ya. Oleh karena itu ya sebagai bentuk kecintaan kita kepada para wakil rakyat kita yang ada di daerah ini, nah kita memberikan warning Bung Alil bahwa hati-hati lagi dengan model-model modus operandi seperti itu Bung Alil. Kalau tujuan murninya hanya menyerap aspirasi lalu menyampaikan kepada eksekutif untuk dimasukkan di dalam program, itu kan mulia Bung Alil ya. Apalagi kalau dia membawakan aspirasi yang ada di wilayah dapilnya. Itu kan bagus Bung Alil. Ya, yang jadi persoalan memang karena terkadang itu tadi yang saya katakan bahwa kita mempunyai kekuasaan anggaran sehingga itu kita jadikan bargaining position. Mungkin kita tidak kerja, tapi ada tawaran fee misalnya. Nah, seperti itu kan yang terjadi di provinsi Oku ya di sehingga diselidik itu Bung Alil dan sekarang sudah masuki tahap di pengadilan Bung Alil ya. Di provinsi Oku, Palembang. Dan ada juga di NTB, banyaklah sudah yang sekarang muncul kasus-kasus yang diperiksa, disidik oleh penegak hukum terkait dengan pokok pikiran itu Bung Alil. Jadi itu adalah bentuk kepedulian kita memberikan warning kepada siapa saja. Karena tidak tertutup kemungkinan kalau ada kekeliruan, ada kesalahan dalam hal ini maka bersentuhan dengan proses hukum Bung Alil. Iya. Ini ada untung ada ciri ini, tergantung asas manfaat bagi masyarakat dan efek pembangunan daerah. Nah, oke. Sah-sah saja kayaknya ini kalau ya yang penting asas manfaatnya bagi masyarakat dan efek pembangunan Jadi kita daerah. tidak alergi dengan itu Bung Alil. Jadi itu bagus sebenarnya. Sepanjang tadi sesuai dengan tema yang ditawarkan tadi oleh teman-teman di Garadio ini adalah pokir itu adalah apa ya? Apakah aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat? Apakah aspirasi masyarakat atau proyek? Karena ada juga kan bukan aspirasi seperti yang disampaikan Pak Malik tadi, bukan aspirasi orang yang di dapilnya, tapi ada nilai bisnis di dalam itu sehingga dijadikan pokir kan. Nah itu yang keliru menurut saya. Itu yang keliru. Tidak ada asas manfaatnya tapi dijadikan pokir karena mungkin dia punya kekuatan di legislasi Bung Alil ya, sehingga dia bisa lakukan itu. Dan dia punya kekuatan bargaining untuk menekan eksekutif untuk memasukkan itu di dalam program. Seperti itulah. Macam-macam cara orang cari duit nih. Kebetulan ada kekuasaan, ada apa ya kan. Yang berbahaya juga menurut saya ini. Kalau ke depan ini 400 juta nilai PL itu meskipun tadi menurut Arjuna itu hanya berlaku untuk di PUPR Bung Alil. Nilai 400 juta itu Bung Alil, menurut saya banyak yang mengakalinya nanti. Nah kan tinggi pecah-pecah aja tuh. Gampang kan penunjukan. Nah kemana-mana lagi kan orang yang melaksanakan adalah orang yang diinginkan karena dia hanya penunjukan langsung. Mudah-mudahan meskipun dia penunjukan, tetapi mereka betul-betul bertanggung jawab untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi syarat-syarat atau target daripada proyek itu. Kita kan berharap begitu karena kita ingin mau lihat daerah kita ini maju, kan. Ada saya mau tanya ini Om Ila. Apakah ini kalau orang menjadi anggota DPR harus untung? Nah itu pertanyaan menarik Bung Alil. Pasti mereka sebelum maju dia kan sudah hitung-hitung Bung Alil. Dia hitung itu. Gaji saya setiap bulan berapa. Saya keluarkan kos sekian. Pasti dia hitung. Oh kalau mau kembali, oh ini bisa kembali, aman lah katakanlah. Wah si cedek-cedek aja misalnya toh. Tapi setelah dia hitung kegiatan sosial, menghadiri pengantin, hajatan, sumbangan 17 Agustus dan sebagainya. Waduh parah ini. Kalau tidak ada perjalanan dinas yang cukup dan tidak ada pokir ini. Kan mereka sebenarnya sudah paham semuanya, bukan rahasia umum bahwa ada pokir misalnya ini setiap tahun 500 juta contoh misalnya di Mongolia. Dari 500 juta itu katakanlah kita bisa save di situ sampai puluhan dan sebagainya kali 5 tahun dihitung-hitung semua karena tidak mungkin dia tidak berhitung secara profit Bung Alil.
Tidak mungkin. Kalau dia mengeluarkan kos yang besar, maka dia berharap untuk datang yang lebih besar lagi. Ya kan seperti itu, Bung Khalil. Beda kalau saya katakan tadi bahwa gaji atau pendapatan anggota DPR itu hanya dibawa, maka kemungkinan kan orang yang punya duit itu berpikir untuk maju, sehingga ya orang-orang biasa seperti saya, Pak Malik dan lainnya juga bisa masuk. Seperti itu, Bung Khalil. Pastilah ada hitung-hitungannya. Jadi, Dan kenapa dia harus ngejar poker itu tadi dan berjalan dinas? Karena itulah cara untuk mengembalikan. Seandainya langsam semuanya seperti yang anggota DPR pusat, itu is okay, Bung Khalil. Luar biasa kalau dia keluar satu perjalanan dinas dia bisa saving kan. Tapi dengan kondisi sekarang ini di DPRD, makanya saya bilang kadang juga ini tidak adil antara DPRD kabupaten dengan DPR RI, Bung Khalil. Itu kan sangat masalahnya ya mungkin karena DPR RI yang membuat undang-undang jadi pusat, Bung Khalil. Jadi dia buatkan untuk dirinya, tapi dia tidak pikirkan DPRD, Bung Khalil kan. Tapi kalah lagi di keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berakhir jabatan anggota DPR RI, tetapi anggota DPRD ada wacana untuk tambah 2 tahun 6 bulan kan, Bung Khalil. Seperti itu. Iya. Ada di komennya, untung ada Cherry ini. Menjadi anggota DPRD harus ingat saya. Tapi berat itu, Bung Khalil. Berat DPR itu berat itu karena ada kan ayatnya itu bahwa setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabnya sekecil apapun yang dia pimpin. Termasuk kita ini kan pemimpin keluarga. Kita aja nih pemimpin keluarga ini kan luar biasa pertanggungjawabannya, Bung Khalil. Apalagi kalau sudah memimpin satu daerah atau yang lebih konteks yang lebih besar lagi. Engkau ayatnya itu kulukun raih wa kulukum mas'ula, barangkali kurang lebih seperti itu, Bung Khalil. Ini untuk ada cerita, anggap saja arisan. Kalau naik ya naik. Iya. Tapi coba-coba nanti saya mau maju kampanye lagi. Bisa enggak kita kampanye kan tidak punya duit baru mau duduk? Iya. Kan gak enak ini kalau kayak Pak Malik duduk jadi anggota DPR, kan enak. Pasti dinamis itu di DPR, Bung Khalil. Iya. Beda ini. Ada problem di Lasonre pasti turun nih Pak Malik di sana sebagai anggota DPR, Bung Khalil. Dia punya legacy karena dia anggota DPR, dia wakil rakyat kan. Pasti. Sekarang sampai hari ini kita lihat sudah lebih 2 minggu belum ada satupun wakil rakyat kita yang turun di sana. Coba bayangkan itu, Bung Khalil, betapa prihatinnya kita melihat itu ya. Mestinya kan sudah ada yang menengahi di sana, Bung Khalil. Jangan yang enaknya aja kan, betul. Ini seperti itu. Pendapat saya begini. Bahwa menjadi anggota dewan itu kan ada hak dan tanggung jawab, hak dan kewajiban. Ini yang paling penting karena saya melihat ruang DPRD itu nanti ada rapat paripurna atau rapat ini baru kelihatan semua anggota dewan. Kalau tidak, kita tidak tahu mana anggota dewan ini. Mestinya kan setiap hari harus hadir. Kemudian ada pengalaman yang paling yang saya dapatkan baru-baru ini terkait tugas Dewan Kehormatan. Ternyata dia itu punya peran penting di sana itu. Artinya kalau ada anggota dewan yang bisa kita sorot, langsung saja ke Badan Kehormatan. Ini ada yang baru saya ada bisa begitu ya. Ternyata peran Badan Kehormatan itu sangat bagus. Ini mau nyerempet ke kasus itu ya. Enggak, yang terkait dengan anggota dewan, permasalahan anggota dewan. Saya kira itulah perannya Badan Kehormatan. Jadi tidak perlu kita misalnya ada anggota dewan kita lapor di luar. Karena ada Badan Kehormatan yang punya peran bagus itu. Kemudian ya saya kira berharap kita supaya betul-betul di kantor DPRD itu ruang aspirasi itu betul-betul berfungsi. Ada setiap hari yang bertugas menunggu aspirasi masyarakat dan diterimanya di situ. Iya, sebenarnya begini Pak Malik, kenapa itu bisa terjadi juga? Karena kontrol juga dari masyarakat lemah terkait dengan itu belum. Coba kalau semuanya kayak organisasi-organisasi civil society, LSM dan wartawan tongkrongin betul yang ada di sana. Kalau tidak
pasti kalau dia dipublish atau ada advokasi dan sebagainya, pasti juga dia rajin, Bung. Tapi ini kan di Bahrain ini orang aman-aman aja semua ini kan, tidak ada kontrol. Tidak ada kontrol. Jadi jangan berharap ketika tidak ada kontrol baru ada muncul kesadaran seperti ini. Ini belum saatnya seperti itu. Karena itu tadi yang saya katakan, mungkin saja mereka sibuk dengan dunianya yang lain di luar. Karena bukan murni hanya sebagai wakil rakyat, tapi ada juga yang bisnismen, ada yang berumah tangga dan sebagainya, Bung Khalil. Seperti itu. Yang saya jadikan ukuran itu bahwa anggota DPRD tidak setiap hari masuk kantor. Itu ketika masuk waktu sholat. Kan ada musala di situ yang baru-baru lagi diperbaiki, baru-baru lagi diperbagus. Siapa yang kerja itu? Wah, Allahu a'lam. Iya. Kan kelihatan ketika memang salat ya. Tidak ada anggota DPRD yang ada di Baru ini kan seluruhnya Islam. Saya kira dia punya kewajiban. Tapi kan kita bisa lihat ketika kita saksikan di situ. Ini yang menjadi kurang, ini perlu dikoreksi. Berarti Om Malik ini kalau ada di DPR waktu sholat ya dia sholat di masjid itu di musolanya DPR, jadi dia bisa menyaksikan dari mana semua di kiri kanan saya ini tidak ada anggota dewan nih. Betul, iya. Saya tahu kumilalan ruangan Mas Sempajang. Saya juga tidak ke situ karena kenapa? Ya saya kan mau berjamaah. Apa kalau saya di situ cuma sendiri, jadi saya pergi ke masjid yang berjamaah. Seperti itu. Oke. Jadi sebelum kita tutup ini Bung Khalil, teman-teman formasi ya. Jadi sebentar jam 4:30 lah katakan sebegitu, senator kita anggota DPD RI Andi Abdul Waris Khalid Esos akan mampir di rumah di posko kita di sini. Mudah-mudahan kayak Pak Malik, Bung Khalil dan semua sempat nanti mampir, ada dialog-dialog terkait dengan keberadaan senator DPD RI di Senayan, tentunya apa yang menjadi aspirasi kita, Bung Khalil. Jadi rencananya hari ini dia bertolak dulu ke Lepinceng, rumah adat. Setelah itu saya bawa dulu ke Mangkoso untuk ketemu dengan adik-adik mahasiswa pergerakan mahasiswa Islam di sana, anak-anak PMI. Setelah itu balik ke Baru, kita kumpul di sini dan setelah dari sini baru dia kembali ke Makassar. Kebetulan juga minggu lalu dia baru melakukan advokasi, ketemu dengan pimpinan PT Pale di mana itu di Serok ya. Terkait dugaan pengurusakan lingkungan yang ada di sana atas gugatan beberapa koalisi masyarakat sipil dan adat. Jadi mereka kemarin sempat ke sana dan mudah-mudahan juga isu-isu lingkungan di Baru ini kita juga bisa sampaikan nanti ketika ada fakta-fakta bahwa banyak tambang-tambang yang sudah merusak lingkungan yang perlu kita advokasi. Mudah-mudahan Pak Malik meskipun jauh di Pare bisa berkesempatan hadir sore hari nanti. Insyaallah. Oke. Ini ada komentar. Wah, tepu nih kalkulatornya, mesti ada profit sampai selesai masa jabatan. Tapi terus terang memperhatikanmu Pak tuh anggota DPR, terutama di Gubernur Bung Khalil. Teman kita bayangkan, dia nasi agak naruntuk, nah pakai si mak dempek mah tuh. Ayo maju toh? Iya. Nah, kena pakai sama tuh maju ya kebetulan dia tidak duduk deh, naga gawas, satu sosial saja. Dan itu sudah banyak kita lihat kawan-kawan kita itu yang duduk satu periode setelah itu tidak dipakai lagi dan hanya bahkan lebih untuk bertarung lagi di periode kedua tidak duduk, tidak ada lagi Bung Khalil. Jadi anggota DPR pikir musrembang, egana tuh, tegana jaji. Iya. Oke. Ini Abdul Rauf. Iya. Jadi anggota DPR pikir musrembang egana tuh, tegana tuh nasa jaji. Wah. Pokir. Pokir di. Oh, pokir. Bukan pikir, pasing pokir. Pokir. Yang jelas bokir, Bung. Jadi kita tidak alergi sama pokir. Pokir itu bagus sebenarnya, sepanjang tepat sasaran. Oke.
Untuk Anda semua terima kasih banyak atas kebersamaan tak. Ya. Besok apa temanya Bung Lil disampaikan sama teman-teman? Ya, terkait dengan musyawarah desa yang ada di desa ini. Oh, kebetulan besok sudah mulai lagi marak musyawarah desa. Mulai Senin kemarin kita sudah mulai musyawarah desa ini. Ya, apakah ini musyawarah desa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desanya ataukah cuma formalitas atau bagaimana? Itu bisa kita diskusikan atau obrolkan besok pagi. Dan bagusnya terlibat teman-teman desa, minimal jaringannya Bung Alil ini di BPD ini besok lebih banyak lagi terlibat ya supaya lebih ramai. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Ini Om Arjuna tak butuh cinta yang sudah hadir karena juga. Sudah ada kan cintanya kan sudah ada. Iya. Ya, ada Pak Malik juga sudah hadir bersama kita di sini. Terima kasih banyak dan untuk Anda semua. Abdul Rauf kurang ramai hari ini Bung. Iya. Ya coba diramaikan, coba diundang teman-temannya toh supaya ramai. Besok ini bisa diundang kembali untuk mengikuti acara kita Ogi Baru Menyapa. Ya karena besok acaranya atau temanya ini adalah musyawarah desa. Apakah bermanfaat bagi masyarakat atau cuma formalitas belaka formalitas ini. saja Iya. Oke. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan tentunya kami ingatkan kembali untuk Anda besok jangan lupa ikuti terus Ogi Baru Menyapa bersama kami di sini. Dan saya Alil dan Bang Ilo mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sedagar Iga. Radionya Sedagar Iga.
Bye.